Mana ada Allah beranak di dalam Alkitab, atau ada Allah lain, atau dua tiga Allah? Tidak ada di dalam Alkitab Allah itu esa. Ini ada penjelasan dari Dr. Bambang Nosena. Semoga sahabat-sahabat muslim tercerahkan. Satu Tuhan, one God. Dari mana ayatnya? 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Terjemahan Alkitab yang terbaru. Ya, saya anjurkan gereja segera membeli itu. Terjemahan baru edisi 2 diterjemahkan, dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan wa alla ilaha illallahul ahad. Alkitab yang terbaru tidak lagi tulis dan tidak ada Allah lain. Allah itu tidak bisa lain lagi. Allah itu hanya satu, karena asalnya dari al-ilah. Maka semua kata Allah dalam huruf kecil sekarang sudah dihapus dari terjemahan Alkitab terbaru. Karena penerjemah yang lama itu menyamakan kata Allah dengan kata God dalam bahasa Inggris. Kalau God bisa huruf kecil, tapi kalau Allah tidak bisa huruf kecil. Orang lagi mengatakan, Alkitab kok direvisi? Yang direvisi terjemahannya, Dul, bukan Alkitab, bahasa aslinya. Ini orang isinya salah, pahamnya salah, kok terus menerus ada. Kadang-kadang kita ini ya bosen juga, tapi setiap saya mau bosen menyampaikan amanat ini, selalu saya diingatkan, kamu kalau bosan menjelaskan kalah dengan setan. Karena setan itu tidak terlalu pinter-pinternya hanya mengulang-ulang dan telaten. Gitu? Yang kedua, one God, satu tadi. Yang kedua, one Lord, Elohim Echad dan Adonai Echad. Dikatakan dan satu Tuhan. Nah, Tuhan di sini tidak lagi bermakna sembahan, tapi bermakna Lord, yang dijunjung tinggi, yang punya otoritas. Itulah bedanya kata Allah dan kata Tuhan. Bedanya antara kata Elohim dan kata Adonai. Bedanya antara Deus dan Dominus. Bedanya antara Theos dan Kurios, kira-kira seperti itu. Ini mesti clear dalam katekisasi, supaya kita tidak bingung lagi, ya. Dan satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Tuhan di atas segala Tuhan dari Bapa sebelum segala abad, anak tunggal Allah, monogenes Theos, yang diperanakkan dari Bapa. Ada nggak orang diperanakkan dari Bapa? Yang diperanakkan mesti dari mama, nggak ada diperanakkan dari Bapa. Ini artinya apa? Kita baca berkali-kali waktu katekisasi, tapi pernahkah kita berpikir, beranak kok dari Bapa? Karena kita sudah terbiasa mendengar itu. Tapi bagi orang di luar kita bisa sedikit memberikan stressing. Diperanakkan dari Bapa. Mana ada di dunia orang diperanakkan dari Bapa? Semua juga diperanakkan dari mama. Karena yang punya rahim itu mama, Bapa tidak punya rahim. Kenapa diperanakkan dari Bapa? Karena ini bukan beranak secara fisik. Ini untuk menekankan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Maka orang Kristen 1000% percaya dengan apa yang disampaikan oleh saudara Muslim, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Amin. Makanya Omai Rama itu benar. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu betul. La ilaha illallah ada di 1 Korintus 8 ayat 4 dalam Tudis Arabic Version atau Kudus Arabic Version. Mana penerbitnya? Beirut, Darul Kitabil Muqaddas Bisarkil Ausat, ada semua lengkap. Tuhan tidak beranak secara fisik, jelas.
diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, karena itu lengkap. Tuhan tidak beranak secara fisik, jelas diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, karena itu bukan beranak dalam ruang atau dalam waktu. Lalu turun ke dunia, diperanakkan dari Bunda Maria, ini beranak fisik. Hanya bedanya, kalau manusia-manusia lain diperanakkan dari hasil hubungan suami istri, Yesus diperanakkan tanpa benih laki-laki, langsung dari Roh Tuhan. Gitu loh. Makanya dalam konsili Efesus ini, konsili semua clear. Firman Allah yang turun ke dunia, firman Allah yang sehakikat dengan Allah, diperanakkan dari Bapa tanpa ibu sebelum segala masa, turun ke dunia diperanakkan dari ibu tanpa bapak secara fisik. Jadi fulida minal ab ilahan bidunikum, dilahirkan dari Bapa secara ilahi tanpa seorang ibu, lalu turun ke dunia untuk menekankan apa? Tanpa seorang ibu. Ini bukan anak beranak secara fisik, turun ke dunia, lahir dari ibu tanpa seorang bapak, untuk menekankan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, benihnya benih surgawi, bukan anak. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan orang yang suci? Ya, jadi ini penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Saya yakin sangat mencerahkan. Ya, silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, kasih like-nya, kasih jempolnya, dan terima kasih buat supportnya. God bless you.